Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gua Aben. Di sini gua mau sedikit cerita gua sama teman-teman gua dulu. Padahal dulu nih kita sepakat untuk tidak bercerita tentang ini ke siapapun. Kejadiannya sih kira-kira sekitar 20 tahun lebih yang lalu deh. Pokoknya tuh sekitar sebelum tahun 2000-an. Soalnya gue masih ingat banget waktu itu gue baru masuk SD kelas 1. Jujur gue gak berani cerita soal kejadian ini. Cuma di podcastnya Buaya Cerita nih akhirnya gue cerita. Merinding gue sumpah demi apapun. Belum cerita aja gue udah merinding. Tapi gue pengen banget nih berbagi pengalaman aja. Karena ya kejadian ini walaupun udah berpuluhan tahun masih inget dan kerasa banget gitu di pikiran gue. Karena gue dan temen-temen gue yang ngalamin langsung mungkin kali ya. Bisa dibilang ini cerita sedikit horor sih. Horor sih sebenarnya kalau menurut gue. Jadi gini ceritanya. Waktu itu biasanya kita kalau habis asar nih sore tuh kita kumpul main bola kan. Karena emang waktu bermain dulu tuh kalau bukan hari libur ya jam-jam segituan. Bayangin aja pagi kita sekolah, pulang sekolah kita ngaji siang di madrasah. Nah pulang ngaji ini nih habis asar baru ada waktu buat main. Pulangnya kan maghrib tuh. Nah habis maghrib kita disuruh ngaji lagi malamnya. Gokil sih kalau inget zaman dulu tuh. Ya gitu. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain di sini. Kita tuh temenan 5 orang. Si Boy kalau nggak salah tuh, si Rio, si Didi, sama si Dadi. Berapa sih? 5 kan ya? 5 termasuk gue sendiri. Sore abis kita main bola tuh pada kotor kan kaki karena ya mainnya nggak pakai sepatu. Terus kita berlima cucian tuh di sungai kecil apa namanya tuh, di parit ya. Biasalah kita ketawa-ketawa kayak orang kesenangan. Nah pada saat itu gua ngeliat nih tiba-tiba ada boneka lagi ngapung di airnya. Gua ambil kan tuh boneka. Gila sih serem bonekanya. Bonekanya udah kusem banget deh pokoknya. Gua ambil, gua angkat, gua pinggirin tuh boneka. Nggak lama lagi kan tuh kedengeran azan maghrib tuh. Ya udah kita pulang, kita bubar, kita tinggalin tuh boneka. Kayak gue bilang tadi, abis maghrib kita ada pengajian lagi di madrasah. Kalian tahu nggak sih suasana dulu tuh abis maghrib kalau di kampung gua tuh udah mencekam banget. Rumah masih jarang, masih banyak pohon-pohon besar, pohon bambu. Pokoknya tuh udah kayak suasana di hutan belantara. Walaupun udah ada listrik sih, tapi kan rumah masih jarang-jarang. Tiang listrik juga nggak ada lampunya. Jalanan nih masih batu kolar, belum diaspal. Yang kalau habis hujan tuh, parah, beceknya tuh udah kayak di sawah. Seperti biasa kita kalau apa-apa harus barengan. Berhubung rumah gua paling deket sama madrasahnya, bukan paling deket sih, paling mendekati gitu jaraknya. Jadi mereka nyamper gua. Setelah kita kumpul, terus kita berangkat kan tuh. Di tengah jalan gua kepikiran tuh sama boneka. Entah apa yang ada di pikiran gua waktu itu. Gue bilang ke temen-temen kan buat ngambil tuh boneka. Kita bawa ke pengajian. Dan akhirnya kita mau ngambil boneka tuh, dan kebetulannya bonekanya masih ada. Ya udah akhirnya kita ambil tuh boneka. Gue tuh orangnya jahil banget dulu. Jadi maksudnya tuh boneka gue bawa buat kita ngerjain anak-anak bocah. Kalau bahasa sekarangnya mah ngeprank gitu. Nah setelah sampai di madrasah kita bagi-bagi tugas.
Rencananya tuh boneka mau kita taruh di atas pohon, kita gantungin gitu. Nanti kalau ada yang lewat kita turunin di depannya. Kalian kebayangkan gimana? Semoga sih. Nah, si boy ini nih udah dapet talinya, lumayan panjang. Terus diiketin tuh tali ke boneka. Si Didi yang manjat pohonnya tuh buat naruh tuh boneka. Gua sama si Dadi udah siap buat narik bonekanya. Setelah semuanya beres rapi, kita semua sembunyi. Kebetulan waktu itu madrasah masih sepi. Padahal kita nih masuknya tuh ba'da isya. Jadi gini, di pengajian itu dibagi 2 kelas gitu. Kelas 1 dan 2. Nah, kita ini kelas 2. Kelas 2 masuknya itu setelah isya. Berhubung kalau malam gelap banget, jadi kita berangkatnya biasanya emang habis maghrib, biar bisa bercanda main-main gitu. Nah, yang kita mau kerjain ini anak kelas 1 nih. Kita udah rapi, udah sembunyi. Bocah-bocahnya juga udah pada mulai datang nih. Ustadznya juga udah datang, udah masuk. Di situ kita mulai ragu, siapa yang mau kita kerjain. Dan pada akhirnya semuanya udah pada masuk. Kebingungan tuh kita. Tapi kebetulannya nih ada satu bocah cewek yang datangnya telat. Siapa ya? Gue lupa namanya. Pokoknya cewek dah. Akhirnya tuh kita putusin buat ngerjain dia aja. Begitu dia udah deket, pas di bawah pohon yang ada bonekanya nih, langsung gua turunin. Gila tuh bocah, ngejerit sejari-jarinya, setakut-takutnya, sampai nangis tuh bocah, hampir-hampir mau pingsan. Kita juga panik dong pastinya, nggak nyangka bakal segeger itu tuh bocah. Akhirnya yang di dalam madrasah ngedenger semua, keluar semua, rame jadinya, termasuk ustadznya juga keluar. Kita belum sempet nyembunyiin tuh boneka karena udah keburu rame. Ustadznya mulai ngecek nih ceritanya, ini ada apa nih, ada apa. Dipegang kan tuh bonekanya sama ustadz. Dia mulai curiga, tahu kerjaan siapa. Dan akhirnya bener aja, ustadz manggil-manggil nama kita. Ya mau gak mau kita keluar juga dari persembunyian. Bocahnya itu tuh masih nangis terus karena mungkin kaget banget kali ya. Terus ustadz malah nyuruh pulang anak-anak kelas 1 cuma karena buat nganterin tuh bocah yang nangis. Kerennya zaman dulu tuh, walaupun bocah tuh bilang sama orang tuanya, tapi kita gak pernah dimarahin. Mungkin ngerti kali ya, namanya juga anak-anak. Kita semua dikumpulin sama ustadz nih, sampai anak-anak yang lain udah pada dateng. Sebelum pengajian dimulai, kita dihukum habis-habisan. Dari mulai push up, sit up, merayap di lantai, dipukul apa sih namanya ya, disabet gitu pakai batang kayu rotan, yang buat nunjuk papan tulis gitu tuh. Guru tuh dulu ada tuh kayak gitu tuh, apa namanya, udah pokoknya hukumannya udah kayak semi militer gitu deh. Padahal itu cuma ngaji loh. Tapi kita dulu nggak ada tuh yang namanya habis dihukum guru bilang ke orang tua. Kalau kita bilang, ya sama aja kita bunuh diri. Karena orang tua bakal tahu, berarti ada yang nggak beres sama anaknya gitu. Nah, habis itu kan mulai itu pengajian. Kita tetap masih dihukum. Kita berlima di samping papan tulis gitu berdiri, kaki diangkat 1, tangan jewer telinga. Ya kayak gitulah hukuman zaman dulu buat anak-anak yang bandel mah. Walaupun dihukum nih, tetap kita masih dapat pelajaran. Ya karena hukumannya juga masih di dalam kelas, jadi kan masih bisa dengerin pelajaran. Setelah pelajaran selesai, akhirnya pada pulang kan tuh anak-anak yang lain. Kita tetap masih ditahan sama ustadz, diomelin, diceramahin. Gue inget waktu itu tuh udah jam 9 malam.
Ya pada akhirnya Ustadz juga pulang. Nah kita nih berlima mau pulang ketakutan, karena jam 9 malam tuh udah serem banget suasananya. Kebingungan tuh kita, padahal rame-rame tapi tetap aja takut. Sebenarnya sih madrasahnya itu di pinggir jalan, tapi nggak ada satupun orang yang lewat. Biasanya gitu, kita kalau pulang nunggu orang atau motor yang lewat, terus kita lari ngikutin di belakangnya gitu. Tapi entah kenapa nih malam itu sepi banget. Beda rasanya sama malam-malam kemarin. Mungkin karena udah malam banget kali ya. Di saat kita mulai kebingungan, panik, pulang atau enggak, lari atau jalan, tiba-tiba tunggu. Sumpah, sampai sini gue udah merinding banget. Oke, gue lanjut ya. Tiba-tiba muncul orang di depan kita. Nggak tahu itu siapa. Dibilang setan, tapi napak kakinya. Kita juga ngelihat semuanya. Biasanya kan 1 atau 2 orang aja gitu yang ngelihat. Dibilang orang juga aneh. Tiba-tiba muncul gitu aja, dan asal kalian tahu, orang itu pakai pakaian serba putih. Anjir, merinding gua. Mungkin karena gue yang ngalamin kali ya. Kita sempat debat sebentar, nanya itu siapa, kenal enggak, ikutin jangan. Tapi akhirnya kita ngikutin tuh orang. Karena ya begitu muncul orang itu juga nggak nengok dan jalan terus, tapi pelan sih jalannya, seolah-olah tuh kayak nungguin kita buat ngikutin dia gitu. Jalannya pun searah sama rumah-rumah kita. Kita ikutin pelan-pelan. Nggak lama di depan, tiba-tiba dia belok ke gang kecil, dan itu udah bukan rumah arah kita. Dan anehnya langsung hilang tuh orang. Kaget kan kita semua. Sempat berhenti kita, bingung lagi. Tanggung banget, di depan dikit lagi itu udah rumah gua padahal. Tapi sebelum rumah gua itu tempat angkernya. Makanya kita gak berani pulang karena angker. Padahal itu cuma kebun kosong, tapi di tengah-tengahnya tuh ada makam, terus ada pohon duri pandan gitu. Ya kalian tau lah, serem pokoknya kalau malam mah. Akhirnya kita mutusin buat lari aja, karena emang udah gak ada yang lewat sama sekali dari tadi. Nah sebelum lari, gue bilang sama mereka, pokoknya kalau gue belum dibukain pintu, kalian harus nungguin dulu. Jujur, sebenarnya gue orang yang paling penakut di antara mereka, tapi gue orang yang paling jahil. Udah nih, kita siap nih, udah ambil ancang-ancang, udah kayak mau balap lari. Kita semua ngitung, teriak gitu biar rame. Baru kita lari dapat 4 langkah nih, tiba-tiba pohon di pinggir jalan, anginnya kencang banget, kencang bener dah. Udah kayak ada puting beliung, muter-muter gitu anginnya tuh. Dan akhirnya kita terbang semua. Bener deh terbang. Nggak tinggi sih, tapi ya melayang gitu, nggak napak lah. Boro-boro mau lari, teriak aja kita udah nggak bisa, gugup gitu. Udah takut banget tuh kita tuh. Di saat kita ketakutan dan melayang-melayang gitu tuh, sumpah kita diketawain. Serem banget ketawanya, kayak genderuwo gitu, bergema ketawanya. Dan arah ketawanya itu dari pohon duri pandan yang tadi gue bilang. Nggak lama sih, cuma 2 atau 3 kali gitu. Begitu berhenti, angin pun berhenti, dan kita jatuh semuanya. Tanpa rasa sakit dan pikir panjang, lari kita semuanya sekenceng-kencengnya. Begitu sampai di depan rumah gua nih, mereka kan berhenti tuh nungguin gua. Gua langsung gedor-gedor pintu. Wah, campur aduk banget, dan rasanya takut banget gua. Gua lagi gedor-gedor nih,
Terus suara anak-anak nggak ada nih, ngilang gitu. Begitu gua nengok, ternyata mereka lanjut lari pulang. Kenapa? Karena pas banget di belakang gua, orang yang tadi kita ikutin itu ada di belakang gua sekali. Gila, kaget banget gua. Nggak sempet kayaknya gua buat ngeliat bentuk mukanya, karena pas gua lihat, gua udah nggak inget apa-apa. Gua nggak tahu dan nasib mereka yang lain teman-teman gua. Dan gua nih dibangunin, bangun-bangun nih gua paginya mau sekolah. Pokoknya malam itu gua udah nggak inget apa-apa. Nah terus nih ya, di sekolah kita ketemu juga di pengajian. Tapi teman-teman gua tuh nggak ada yang mau ngomongin. Mau ngomong pas sore tuh lagi main bola. Nah di situ tuh kita janji buat nggak cerita sama siapa-siapa. Mungkin gini ya, kita kalau mau cerita tuh udah merinding duluan, nggak tahu deh apa. Udah pokoknya gitu deh. Mungkin segitu aja kali ya cerita dari gua, yang udah bikin merinding gua sendiri. Jujur gua ini sebagai konten kreator, gua trauma atas kejadian itu. Makanya di konten gua itu nggak pernah ada yang namanya konten horornya. Ada sih, tapi cuma ya nggak horor banget. Apalagi konten ngeprank gitu. Karena menurut gua karma itu emang bener-bener nyata. Seperti yang gua dan teman-teman gua alami, kita ngerjain orang supaya ketakutan, dan ternyata langsung dibales sama setan benerannya. Dan ketakutannya pun sampai sekarang nih masih ketakutan. Oke, segitu aja. Sekian dari gua. Terima kasih. Wassalam.